dimulai. Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatid yang terhormat, para teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai dengan saat ini kita semua dapat bertatap muka disatukan dalam satu aplikasi yaitu Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang dikaruniakan kepada kita semua dapat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya dipercaya sebagai host atau moderator oleh Ustadz Rajasa, yang dimana pada malam hari ini kita akan membedah kajian dengan tema yaitu aurat dalam Al-Quran. Nah, nanti akan dijelaskan perspektifnya aurat dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Anwar. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, marilah kita simak penjelasannya dari Ustadz Saiful. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat ikhwan akhwat billah, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian online tafsir ahkam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang mungkin sudah populer, yaitu tentang masalah aurat di dalam Al-Qur'an. Dan yang akan kita bahas adalah pendekatannya adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir Al-Qurtubi. Dan kajian tafsirnya adalah surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Yang pertama, kenapa sebabnya saya mau Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir Al-Qurtubi bisa dikatakan sebagai induknya tafsir. Kitab tafsir itu induknya adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir Al-Qurtubi. Orang yang memperdalam agama, tafaqquh fiddin, memperdalam syariah, para mufassirin, maka pasti akan tahu dan kenal tentang tafsir, tiga tafsir ini yang disebut dengan induk tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir Al-Qurtubi. Tiga tafsir ini termasuk tafsir bil ma'sur, yaitu tafsir dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan-perkataan para sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Jadi bukan tafsir bil ma'qul. Jadi tafsir ada dua, ada tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ma'qul, atau tafsir bil ra'i. Dan yang kita akan bahas aurat
menurut tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi. Tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi. Karena kenapa sebabnya 3 tafsir yang dipilih? Karena termasuk induknya tafsir. Kemudian, ikhwan akhwat fillah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki tentang definisi aurat sebelum kita masuk ke tafsir surat An-Nurnya ayat 31. Aurat itu secara bahasa berasal dari kata awira ya'waru auran wa auratan wazan fa'ila yaf'alu. Awira ya'waru auran wa auratan. Artinya adalah naqasa, kurang. Au al-aibu fi syai', punya aib. Punya kekurangan atau disebut jelek, punya aib. Jadi kalau terlihat auratnya, terlihat aibnya. Terlihat auratnya berarti terlihat aibnya. Itu disebut dengan aurat. Auratmu kelihatan misalnya, berarti aib kamu kelihatan. Kekurangan kamu kelihatan. Di dalam bahasa Arab, aurat itu diambil dari kata awira ya'waru auran wa auratan. Jadi artinya aib atau naqsun, kekurangan yang ada dalam dirinya. Kemudian secara istilah, aurat itu adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi. Anggota tubuh yang wajib ditutupi dan sesuatu yang diharamkan ketika orang lain melihat ke aurat tersebut. Jadi definisi ini adalah definisi Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Jadi yang disebut dengan aurat menurut istilah adalah anggota tubuh kita yang harus atau wajib ditutupi, dan orang yang memandang anggota tubuh tersebut, maka hukumnya adalah haram. Itu disebut dengan aurat secara istilah. Aurat secara istilah. Kemudian kita akan menemukan istilah-istilah yang berhubungan dengan aurat. Seperti hijab, kemudian khimar, kemudian jilbab, kemudian niqab atau cadar, kemudian abaya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan kita temukan masuk dalam kajian aurat. Yang pertama adalah hijab. Hijab itu secara bahasa artinya as-satru, penutup. Jadi hijab itu lebih umum. Secara bahasa artinya as-satru, artinya penutup. Ada seseorang, kemudian orang lain di sampingnya, kemudian dihijab, berarti tutup, dihalangi. Itu namanya hijab secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dalam kitabnya, al-hijabu kullu ma satara al-matlub au man al-minal wusul ilaihi. Yaitu sesuatu yang harus ditutupi, dituntut untuk ditutupi. Al-matlub harus ditutupi, satara al-matlub harus ditutupi. Hijab sesuatu yang harus ditutupi, au mana aminal wusul ilaihi, atau terlarang untuk datang atau melihatnya. Itu tandanya hijab. Dihijab. Misalnya ketika kita tidak boleh melihatnya, maka dihijab. Nah, itu tandanya sesuatu yang menutupi, ditutupi oleh sesuatu tersebut. Itu namanya disebut dengan hijab. Jadi hijab maknanya adalah as-sitru, penutup, yang menghalangi sesuatu agar kita tidak melihat sesuatu tersebut. Itu disebut dengan hijab. Misalnya ketika seseorang mengatakan wanita tersebut berhijab, tandanya wanita tersebut ditutup. Ditutup apanya? Hijab itu kalau dalam istilah syar'i ditutup auratnya. Tapi kalau misalnya secara bahasa, bisa saja hijab itu ditutup misalnya dengan penghalang-penghalang yang lain, itu secara bahasa. Tapi secara istilah, hijab itu adalah alat untuk menutupi auratnya. Misalnya bisa perhiasan maksudnya adalah baju, itu termasuk hijab. Kerudungnya itu termasuk hijab. Semua yang bisa menutupi aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu adalah hijab. Misalnya seorang laki-laki, auratnya misalnya dari pusar sampai dengan dengkul, maka sesuatu yang menutupi
dari pusat sampai dengan dengkul disebut dengan hijab. Artinya alat untuk menutupi aurat tersebut. Itu hijab secara istilah. Semua sesuatu yang menutupi aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan, apapun bentuknya, nah, itu disebut dengan hijab. Kemudian ada juga istilah khimar. Nanti khimar juga di dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Nur ayat 31. Khimar itu adalah lebih spesifik daripada hijab. Dia wal khimaru lil mar'ati. Khimar itu adalah untuk wanita. Artinya disebut dengan an-nasiku, kerudung. Wa qila al-khimaru ma tughatti bihil mar'ah ra'saha wa jam'u akhmirah wal khumur wal khamir. Ahli bahasa mengatakan bahwasanya khimar itu adalah yang menutupi kepala wanita. Jamaknya adalah akhmirah atau khumr atau khimr. Nah, itu yang menutupi kepala wanita itu disebut dengan khimar. Kemudian lebih jelasnya di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti mengatakan definisi khimar itu adalah yasturnar ru'us wal a'naq wasudur bil maqani. Artinya yang menutupi kepala wanita, lehernya, kemudian dadanya, mereka disebut dengan tina atau disebut dengan istilah kerudung. Jadi semua yang menutupi kepalanya, kemudian dadanya, lehernya sampai dadanya itu disebut dengan khimar. Jadi sekali lagi sesuatu yang menutupi kepala wanita tersebut, kemudian pundaknya, leher-lehernya tersebut, kemudian dadanya itu disebut dengan khimar. Kemudian Ibnu Katsir mendefinisikan khimar itu artinya al-maqani yu'malu laha sonafat dariyatun ala sudurin nas lituwariya ma tahtaha min sadriha wa taraibiha. Artinya tina semacam kerudung yang memiliki ujung, ada ujungnya yang dijulurkan ke dada wanita untuk menutupi dadanya, kemudian payudaranya dan lain sebagainya, auratnya intinya. Itu menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nanti juga akan ketemu juga. Kemudian di tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya khimar itu adalah wahya jam'u khimar ala juyubihinna liyasturna bidzalika su'urahunna wa a'naqahunna wa qurtahunna. Khimar itu adalah jamak daripada khimar, dijulurkan ke dada-dadanya, sesuatu yang dijulurkan ke dada-dadanya, dada wanita mereka, sehingga tertutuplah rambutnya, lehernya, dan anting-anting mereka semua. Qurtahunna itu anting-anting mereka. Jadi takrif daripada khimar itu adalah sesuatu yang menutup kepala wanita, kemudian lehernya, kemudian dadanya sampai ke bawah, tidak sampai ke bawah sampai ke kaki, tidak. Itu namanya disebut dengan khimar. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi jilbab. Definisi jilbab. Jilbab itu adalah definisinya secara bahasa al-jalbu sawqus syai' min maudi'in ila akhar. Artinya menjulurkan atau memaparkan sesuatu dari suatu ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya kita secara bahasa itu kita julurkan dari arah A ke arah B, itu namanya jilbab. Menjulurkan sesuatu dari arah A ke arah B, itu namanya secara bahasa jilbab secara bahasa. Sama seperti sholat misalnya, secara bahasa adalah doa. Kemudian secara istilah yang dimulai dengan niat, kemudian diakhiri dengan salam. Itu jilbab secara bahasa menjulurkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian secara istilah jilbab itu adalah al-jilbabul qamisu wal jilbabu saubun awsa' minal khimar. Jilbab itu maknanya adalah gamis, seperti gamis, dan jilbab itu dia lebih lebar daripada khimar. Khimar itu kadang-kadang sampai menutupnya sampai dengan dada saja. Kemudian kalau jilbab semuanya dari kepala sampai dengan kakinya, itu namanya jilbab. Itu namanya disebut dengan jilbab. Bukan termasuk rida yang dipakai oleh wanita untuk menutupi kepala dan dadanya, dan lebih longgar daripada khimar. Dia lebih longgar daripada khimar. Kemudian kalau kita telusuri jilbab secara definisi, kita kumpulkan semuanya, maka para ulama pun
banyak sekali berbeda pendapat tentang istilah-istilah jilbab, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Nanti akan kita bahas di slide-slide yang akan datang. Kemudian ada juga istilah niqab. Niqab itu adalah kain penutup muka, kain penutup wajah. Itu disebut dengan niqab yang hanya terlihat matanya saja. Untuk melihat, untuk berjalan dan lain sebagainya. Kemudian ada disebut dengan burqa atau baju yang semua dari atas sampai dengan bawah tertutup. Tidak ada yang terbuka, yang hanya kelihatan hanya matanya tapi tidak kelihatan juga. Hanya sedikit lubang-lubang sedikit yang buat untuk berjalan. Itu disebut dengan burqa. Dan ada istilah-istilah dalam istilah-istilah Arab, ada burqa, kemudian ada abaya dan lain sebagainya yang tentu kaitannya dengan nanti masuk ke dalam ayat An-Nur ayat 31 tentang masalah aurat itu sendiri. Ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk ke kajian inti kita tentang masalah tafsir surat An-Nur ayat 31. Kenapa sebabnya saya mulai dengan tafsir surat An-Nur ayat 31? Padahal ada tafsir surat An-Nur ayat 30. Ayat 30-nya itu berkaitan dengan ayat 31. Karena ayat 30-nya itu adalah tentang masalah laki-laki. Sama bahasanya, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau yang ayat 30. Dan katakanlah wahai Muhammad bagi laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangannya. Itu saja kalimatnya, dan menjaga kemaluannya yang ayat 30-nya. Enggak lebih spesifik untuk yang ayat 30-nya. Sehingga yang lebih spesifik adalah untuk wanitanya, untuk mukminatnya, surat An-Nur ayat 31. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullil mu'minati yaghdunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna." Ini berkaitan dengan muhrim-muhrimnya. Au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhum au ittabi'ina ghairi ulil irbah minar rijali au ittifal alladzina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam surat An-Nur ayat 31. Tentu ayat 30 tentang masalah laki-laki yang harus menundukkan kepalanya, auratnya, tidak perlu diperbincangkan karena di dalam fikihnya, sedikit menyinggung fikihnya, aurat laki-laki itu para ulama sepakat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, auratul rajuli baina rukbati wasirrat. Bahwasanya aurat laki-laki itu adalah antara pusar sampai dengan dengkul. Itu adalah auratnya laki-laki. Hanya terdapat khilaf tentang masalah paha. Al-fakhizu auratun amla. Apakah paha itu termasuk aurat atau tidak? Rajih dan yang lebih kuat adalah paha termasuk aurat. Walaupun ada sebagian yang berpendapat paha tidak termasuk aurat. Tapi yang lebih rajih, mayoritas jumhur mengatakan bahwasanya paha itu adalah aurat. Jadi aurat laki-laki itu simpel saja, baina surati war rukbah, antara pusar dan dengkul dalam sebuah hadis, sehingga tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya adalah di paha itu sendiri. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, al-fakhizu auratun, paha itu termasuk aurat, sehingga paha tidak boleh diperlihatkan. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya paha itu bukan aurat. Hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ada seseorang yang masuk kemudian paha Nabi Muhammad SAW tersingkap pahanya, itu jadikan dalil bahwasanya paha itu bukan aurat. Tapi para ulama berkomentar bahwasanya itu terbukanya paha Nabi itu adalah dengan tidak disengaja, bukan
bukan disengaja. Sehingga paha tersingkap itu tidak disengaja terbuka, sehingga yang lebih rajih menurut mayoritas jumhur adalah paha itu termasuk aurat. Kemudian untuk surat An-Nur, kita lihat terjemahannya. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, wa qul lil mu'minati, wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah menahan pandangan-pandangannya. Wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluannya. Ini sama seperti ayat yang 30. Kita semua diperintahkan untuk menundukkan penglihatan kita dan menjaga kemaluan kita. Nah, ini yang poin penting yang kita bahas tentang auratnya. Wala yubdina zinatahunna, dan tidak boleh ditampakkan perhiasan-perhiasan para wanita illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa tampak pada wanita tersebut. Di sini yang akan poin besarnya adalah penafsiran daripada ma dhahara minha. Mana yang bisa ditampakkan oleh wanita ditafsir ma dhahara minha itu sendiri. Kalau yang lain, waliyadribna bihumurihinna, dan hendaklah engkau para wanita menutup ala juyubihinna, dada-dada mereka dengan kerudung mereka, wala yubdina zinatahunna, dan jangan kamu tampakkan kecuali buat suami kamu, buat bapak-bapak suami kamu, kemudian buat anak-anak kamu, kemudian anak-anak dari anak-anak kamu, dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang poin yang besar yang akan kita bahas di pertemuan malam ini adalah tentang tafsir daripada illa ma dhahara minna. Apa yang boleh tampak bagi wanita? Illa ma dhahara minha, apa yang boleh tampak buat wanita tersebut. Yang biasa nampak daripada wanita tersebut. Kita lihat di tafsir Ibnu Katsirnya tentang kalimat ma dhahara minha. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsirnya, beliau menyebutkan hadza amrun minallahi ta'ala lin nisa'il mu'minat wa ghairatun minhu li azwajihinna ibadil mu'minin wa tamyizun lahunna an sifati sa'il jahiliyah wa fi'alil musyrikat. Perintah ini, perintah untuk menutup aurat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas bil amar. Katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, untuk menundukkan pandangan kita, menjaga kemaluan kita, menutup aurat kita, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh tamyizun lahunna an sifati nisa'il jahiliyah. Kita disuruh untuk membedakan wanita-wanita jahiliyah wa fi'alil musyrikat, dan wanita-wanita musyrik pada waktu itu. Jadi wanita-wanita jahiliyah dan wanita-wanita musyrik itu berbeda dengan wanita-wanita mukminat. Apa buktinya? Nanti di bawahnya ada hadisnya. Jadi wanita-wanita yang musyrikat dan wanita-wanita yang jahiliyah itu, dia tidak memakai kerudung. Jadi kalau misalnya dibilang kerudung itu adalah budaya Arab, budaya jahiliyah, salah besar. Kenapa sebabnya? Karena tamyizun lahunna an sifati nisa'il jahiliyah wa fi'il musyrikat. Bahwasanya wanita-wanita jahiliyah dan wanita-wanita musyrikat pada waktu itu tidak memakai penutup kepalanya, tidak menutup auratnya. Tidak menutup auratnya. Tidak menutup auratnya. Sehingga ayat ini sababun nuzul. Kita lihat sabab nuzulnya ayat. Ayat surat An-Nur ayat 31. Sababun nuzuli hazil ayat, ma dzakarahu Muqatil bin Hayyan. Apa yang disebutkan oleh seorang ulama tabi'in, Muqatil bin Hayyan, qala balaghana wallahu alam anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat Jabir Abdullah Al-Ansari, haddasa anna Asma bin Mursidah, ini yang poin penting, bahwasanya Asma bin Mursidah kanat fi mahillin laha fi Bani Haris. Suatu saat dia di tempat Bani Harisah, di sebuah kampung Bani Harisah. Faja'alan nisa, kemudian ia melihat wanita-wanita tersebut yadkhulna 'alaiha, masuk ke daerah-daerah tersebut Bani Harisah, ghairu muta'azzirat, tidak dalam keadaan tertutup, tidak dalam keadaan tertutup auratnya. Fayabdu ma fi arjulihinna minal khalalil, di kaki-kaki mereka kelihatan hiasan-hiasannya di atas kakinya itu. Biasanya orang-orang Arab itu pakai perhiasan di mana di atas mata kaki itu, gelang-gelang itu.
Wa tabdu sudurahunna wa zawaibuhunna, kemudian kelihatan dada-dada mereka. Kelihatan. Kemudian leher-leher mereka juga kelihatan. Kemudian faqalat Asma, kemudian Asma berkata, ma akbahal. Sungguh buruk perbuatan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Baru di ayat turun. Jadi sababu nuzul hazil ayat, sebab turunnya ayat itu adalah Asma binti Mursidah. Jadi Asma binti Mursidah dia melihat wanita-wanita di Bani Harisah tersebut tidak menutup auratnya, tidak menutup auratnya, terbuka semua. Kelihatan perhiasan-perhiasan di mata kakinya sampai betisnya. Kemudian tabdu sudurahunna, dada-dada mereka kelihatan. Seksi dan lain sebagainya. Leher-leher mereka kelihatan. Kemudian Asma wayahfazna furujahunna. Baru ayat tersebut turun. Jadi sababun nuzul ayatnya seperti itu. Kemudian kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna ay amma harramallahu alaihinna minan nadhari ila ghairi azwajihin. Bahwasanya katakanlah wahai Muhammad lil mu'minat, bagi wanita-wanita yang mukmin untuk menundukkan pandangannya amma harramallahu alaihinna, terhadap apa yang Allah haramkan kepada mereka, yaitu melihat aurat, ila ghairi azwajihinna, yang bukan muhrimnya. Sehingga kata Ibnu Katsir, walihadza zahaba katsirun minal ulama, para ulama kebanyakan, katsirun minal ulama ila annahu la yajuzu lil mar'ati an tanzura ilal ajanib bi syahwatin wala bi ghairi syahwatin aslan. Kebanyakan para ulama berpendapat la yajuz, tidak boleh, lil mar'ati an tanzura ilal ajanib bi syahwatin, bagi seseorang untuk memandang pandangan kepada yang lain dengan syahwat, wala bi ghairi syahwatin, atau dengan tanpa syahwat sekalipun. Bisyahwat atau dengan syahwat. Dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, menurut katsirun minal ulama, kebanyakan para ulama tidak dibenarkan. La yajuz. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ihtajja katsirun minhum bima rawahu Abu Daud, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Az-Zuhri dari Ummu Salamah, annahu haddatsahu anna Ummu Salamah annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah. Qalat fa bainama nahnu indahu aqbalu Ibnu Ummi Maktum. Suatu saat ada Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum berhadapan dengan Maimunah dan Ummi Salamah. Pada qala alaihi, masuklah Ibnu Ummi Maktum wa dzalika ba'dama umirna bil hijab. Kemudian ada Ummi Salamah dan mereka tidak berhijab, artinya tidak artinya apa, dibuka auratnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata kepada istrinya Ummi Salamah dan Maimunah tadi, ihtajiba minhu, wahai Maimunah dan Ummi Salamah, coba pakai hijab. Kemudian fakultu, kata Ummi Salamah, fakultu ya Rasulullah alaysa huwa a'ma. Apakah tahu kamu Rasulullah bahwasanya Ibnu Ummi Maktum kan buta, kan nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat saya buka kerudungan atau tidak, buka aurat atau tidak. La yubsiruna wa la ya'rifuna. Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat kita, tidak bisa melihat kami, tidak tahu kami itu membuka aurat atau tidak. Faqala, kemudian Rasul berkata, am yawani antuma alastuma tubsirani. Nah, kemudian apakah walaupun itu Ibnu Ummi Maktum itu buta, tapi ayat hijab itu tetap turun. Artinya ketika ada orang datang, itu dia harus menutup auratnya. Alastuma tubsiranihi. Apakah kamu juga tidak bisa melihat dia? Kan kamu juga bisa melihat Ibnu Ummi Maktum juga. Maqalat Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini yang dijadikan dalil oleh katsir minal ulama, kebanyakan para ulama,
annahu la yajuzu lil mar'ati an tanzura ilal ajanib bi syahwatin wala bi ghairi syahwat. Tidak boleh bagi wanita maupun laki-laki memandang ke ajanib, ke orang lain, baik itu dengan syahwat maupun dengan tidak syahwat, memandang auratnya maksudnya, tidak boleh maupun dengan syahwat atau tidak syahwat. Jadi misalnya ada seseorang yang melihat aurat dengan syahwat atau dengan tidak syahwat, itu tidak boleh hukumnya. Itu adalah tidak boleh berdasarkan hadis ini. Ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dzahaba akharu minal ulama. Ini pendapat yang kedua di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahwasanya ila jawazi nazarihinna ilal ajanib bi ghairi syahwat. Bahwasanya boleh melihat aurat orang lain tanpa syahwat. Nah, ini pendapat sebagian kecil ulama. Sebagian kecil ulama. Bi ghairi syahwat. Kama sabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanzuru ilal habasah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ilal habasyah ada seseorang yang sedang orang Habasyah itu sedang bermain-main dia. Wahum yal'abuna bi ghirabihinna. Permainan mereka di masjid. Dalam masjid ketika hari raya. Wa Aisyah ummil mukminin tanzuru ilaihim min wara'i. Dan Aisyah ummil mukminin itu melihat dari belakangnya. Ya, artinya dari kejauhan begitu. Wa huwa yasturuha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup Aisyah agar tidak melihat. Hatta malat sehingga dia bosan, kemudian dia lalu pulang. Aisyah tersebut tidak melihat orang sedang bermain di masjid tersebut. Oke, Ustaz, kepada teman-teman yang mempunyai penting, pertanyaan, ya, silahkan. Yang paling terpenting satu lagi ketinggalan. Satu lagi sebentar. Tafsir daripada ma zuharu minha, ini yang tertinggal ini. Tafsir daripada ma zuharu minha wala yubdina zinatahunna illa ma zuharu minha. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata ar-rida was-su. Bahwasanya yang dimaksud dengan ma zuharu minha itu adalah pakaian itu sendiri. Sehingga semuanya menurut Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh Hasan Basri, Imam Hasan Basri, kemudian Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya semua wanita tubuhnya itu adalah aurat, yang boleh diperlihatkan adalah as-saubu war-rida. Pakaian itu sendiri. Jadi ma zuharu minha itu adalah pakaiannya, boleh kita melihat pakaiannya. Ini yang dijadikan dalil Ibnu Mas'ud berkata seperti itu. Jadi illa ma zuharu minha tafsirannya adalah ar-rida was-saub. Jadi ketika kita melihat wanita, itu yang boleh tampak dari wanita tersebut adalah bajunya. Boleh kita lihat bajunya. Kemudian boleh kita lihat kerudungnya. Tapi tidak boleh terlihat selain itu. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Imam Hasan, kemudian Ibnu Sirin. Kemudian menurut Ibnu Abbas, ini yang kita ini kan. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, wala yubdina zinatahunna illa ma dhuhara minha. Yang dimaksud dengan illa ma dhuhara minha adalah wajhuha wa kaffaiha wal qad. Wajahnya, kedua telapak tangannya dan cincinnya. Itu boleh dilihat, boleh terlihat. Wajahnya wanita tersebut boleh terlihat. Wa kaffaiha dan kedua tangannya boleh terlihat. Dan ini diikuti oleh Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, Imam Atha, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Dhahak, dan lain sebagainya. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang semua tubuh wanita adalah aurat. Yang boleh terlihat hanyalah pakaiannya saja. Hanya pakaiannya saja. Itu yang boleh terlihat. Kenapa? Karena penafsiran illa ma dhuhara minha adalah ar-rida'u was-saub. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar serta yang lainnya, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, bahwasanya yang dimaksud dengan illa ma dhuhara minha adalah yaitu wajhuha wa kaffaiha wal qad. Wajahnya, kemudian kedua telapak tangannya, kemudian cincinnya juga, perhiasannya di tangannya itu juga boleh diperlihatkan. Nah, sampai di sini mungkin ada diskusi sebelum kita lanjut.
Belum ada pertanyaan, Ustaz. Belum ya? Akan dilanjut aja, Ustaz. Kemudian akhirnya dalam tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan wa yahtamilu anna Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir, bahwasanya pendapat Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Katsirnya, pendapat Ibnu Abbas adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, wa huwal masyhur indal jumhur. Itu adalah pendapat yang masyhur menurut jumhur. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Abbas adalah pendapat jumhur yang mengatakan tafsir daripada illa ma dhahara minha adalah al-wajhu wal kaffan wal khaf. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah bahwasanya Asma ketika berada masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW, kemudian ia memakai pakaian yang tipis, yang kelihatan tipis, kemudian Rasulullah SAW menegurnya. Ya Asma, annal mar'ah idza balagat al-mahid lam yasluh ayyura illa hadha wa hadha. Wahai Asma, wanita ketika sudah balik tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangannya. Tapi ada komentar sedikit di tafsir Ibnu Katsir, walakin qala Abu Hatim. Kata Imam Abu Hatim, hadisnya adalah hadis mursal, hadis ini. Hadis mursal itu adalah hadis yang sahabat tidak meriwayatkan dari apa, tidak ketemu dengan Aisyah. Ini kan Aisyah yang meriwayatkan. Tetapi Khalid bin Durek ini tidak mendengar langsung dari Aisyah, sehingga ada yang terputus. Sahabatnya yang terputus, ada yang terputus setelah Aisyah ini, sehingga disebut dengan hadis mursal. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, sehingga yang sahih menurut sebagian ulama semuanya tertutup begitu. Tapi komentar selanjutnya adalah bagi yang menganggap tangan dan wajah itu bukan aurat, walaupun ini adalah hadis mursal, tetapi faktanya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar dan sahabat-sahabat lainnya, posisinya dia mendengar bahwasanya illa ma dhahara minha itu adalah al-wajhu wal kafani, sesuai wal kafan wal kafaini, sesuai dengan hadis Asma yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua pendapat secara umum. Yang pertama adalah semua tubuh wanita adalah aurat. Yang kedua adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahwasanya tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Baik. Lanjut ke tafsir Al-Qurtubi. Ada pertanyaan ya? Pertanyaan dari Akhi Sondi. Sebetulnya jilbab itu hukum baru Islam atau memang budaya Arab dan sudah ada sebelum masa Rasulullah SAW? Kemudian ada beberapa tokoh sekuler yang memaknai arti kata jilbab dalam surat Al-Ahzab dengan makna jaket atau baju penutup dada. Adapun khimar tidak ada tuntutan wajib karena itu adat Arab. Nah, ini bagaimana Ustadz menanggapinya? Baik. Yang pertama adalah pertanyaannya, kita buka dulu ya. Ya. Tentang masalah apakah jilbab itu adalah hukum baru Islam atau memang budaya Arab. Saya sudah sebutkan tadi di awal bahwasanya asbabun nuzulnya daripada ayat ini adalah ketika wanita-wanita musyrikah, wanita-wanita pada waktu itu terbuka auratnya, sehingga Asma bin Haris Asma tadi melihat wanita-wanita tersebut terbuka auratnya, dada-dadanya terlihat, kemudian lehernya, kemudian perhiasan di kakinya, di betisnya dan lain sebagainya, sehingga turun ayat ini. Artinya sebelum jahiliyah itu sudah terbuka aurat. Nah, sehingga datanglah agama Islam untuk mengatur memakai hijab yang akan dijelaskan ini. Jadi kalau misalnya disebut dengan budaya Arab jahiliyah, tidak. Arab jahiliyah tidak menutup aurat. Sekali lagi, Arab jahiliyah itu adalah terbuka auratnya. Kemudian Islam datang dengan mengatur supaya aurat ditutup.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ada tokoh-tokoh yang mengatakan bahwasanya jilbab itu adalah jaket dan lain sebagainya. Kalau ada seseorang yang memahami jilbab itu atau apalah disebut secara bahasa, tidak menggunakan, sekali lagi, tidak menggunakan hadis, tidak menggunakan perkataan para sahabat, tabiin, maka dia akan maknanya seperti itu. Makanya kalau kita lihat di bahasa di mana di kamus-kamus itu sering berkembang, kan kamus itu kan buatan manusia. Kadang-kadang jilbab, ada orang pinter bahasa diartikan jilbab itu adalah jaket. Bisa jadi begitu. Kemudian ada lagi orang pinter bahasa ngartiin jilbab itu kayak gimana, begitu akhirnya. Tergantung siapa yang membuat kamus tersebut. Kenapa? Karena dia hanya mendefinisikan jilbab secara bahasa saja. Tidak melihat hadis-hadis Nabi, tidak melihat perkataan para sahabat, tidak melihat perkataan tabiin dan lain sebagainya. Coba kalau kita tanya kepada mereka paling jawabnya seperti itu. Aurat wanita adalah menurut adat istiadat atau menurut daerahnya dan lain sebagainya. Berarti nggak ada batasan aurat. Begitulah akhirnya mereka jawabnya. Tidak ada batasan yang jelas. Tapi kalau itu berarti orang tersebut atau tokoh tersebut misalnya tidak menggunakan hadis Nabi yang jelas tadi, hadis Asma. Kemudian tidak menggunakan tafsiran para sahabat, tidak menggunakan tafsiran tabi'in, tidak menggunakan tafsiran tabi'in. Semua tafsir-tafsir dibuang semua. Akhirnya ia hanya mengandalkan Al-Quran saja, kemudian ia tafsirkan sendiri. Itu seperti itu. Akhirnya penafsirannya begitu. Ya, misalnya ketika kita jadi ulama besar, kemudian kita udah nggak butuh lagi tafsir-tafsir sahabat, sudah tidak butuh lagi tafsir-tafsir tabi'in, akhirnya begitu semua. Dibuang semua, akhirnya ia tafsirkan sendiri, jilbab itu adalah jaket. Berdasarkan apa? Ini ada kamus. Berdasarkan apa? Ini adalah budaya Arab. Di Arab juga banyak yang nggak pakai jilbab dan lain sebagainya. Nggak pakai hijab, banyak yang nggak pakai kerudung. Begitu akhirnya ditafsirannya. Kenapa? Karena tidak menggunakan tafsir para sahabat, tidak menggunakan hadis Nabi, tidak menggunakan ya tadi pendapat-pendapat para ulama tadi. Coba kita lihat di tafsir-tafsir. Mana ada tafsir mana yang tafsir klasik? Tafsir-tafsir terdahulu, bukan yang sekarang. Terdahulu. Mana yang menyebutkan bahwasanya semua boleh dibuka? Mana yang menyebutkan? Tidak ada. Secara garis besar seperti itu jawabannya. Jadi kalau misalnya memahami jilbab itu adalah jaket atau apapun, itu dia hanya menggunakan bahasa saja. Tidak menggunakan tafsir hadis, tidak menggunakan tafsir sahabat, dan lain sebagainya. Kalau kita pengen ikut seperti itu, ya silakan saja. Berarti barok. Barok artinya, ya sudah, berarti ia tidak menggunakan hadis Nabi, tidak menggunakan perkataan para sahabat, tidak menggunakan perkataan tabiin, dan lain sebagainya. Begitu saja jawabannya. Jadi kalau yang mengatakan misalnya, aurat wanita itu seperti ini, dan lain sebagainya, misalnya jilbab itu adalah jaket, bukannya menutup semua dadanya, itu semua dari mana? Paling dia hanya mengandalkan bahasa, jilbab secara bahasa, tidak mengandalkan hadis, tidak mengandalkan perkataan sahabat, tidak mengandalkan tabiin dan lain sebagainya. Itu kesimpulan daripada tafsir Ibnu Katsir tadi. Ada dua pendapatnya. Yang pertama adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan para salafus soleh tadi yang mengatakan bahwasanya illa ma dhuhara minha adalah tangan dan wajah. Kemudian Ibnu Mas'ud tadi dan pendapat-pendapat para ulama lainnya, para tabiin yang mengikutinya adalah semua itu adalah aurat. Yang boleh diperlihatkan adalah bajunya saja. Itu kesimpulan daripada aurat menurut tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi? Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Akhi Subianto. Apakah suara wanita itu juga aurat? Sehingga wanita seyogianya tidak meninggikan suaranya di hadapan pria. Nah, bagaimana Ustaz menanggapinya? Iya. Apakah suara wanita itu adalah aurat? Memang ada sebuah keterangan bahwasanya suara wanita adalah aurat, tapi itu tidak diperdebatkan riwayatnya. Menurut saya suara perempuan itu tidak aurat, bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat menurut saya. Kenapa sebabnya? Pertama bagaimana? Pertama, Aisyah itu meriwayatkan hadis.
Aisyah meriwayatkan hadis. Kemudian murid-muridnya Aisyah yang mendengarkan hadis dari Aisyah itu siapa? Ada laki-laki juga, ada perempuan juga. Dan mendengarkan enggak dengan menulis, mendengarkan. Sama itu mendengarkan Aisyah. Artinya apa? Artinya bukan aurat. Kemudian lihat, misalnya ketika ada seseorang bertanya kepada Aisyah. Aisyah itu seorang sahabiah ya, sahabat wanita yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Para sahabat bertanya tentang masalah haid, bertanya tentang masalah hubungannya dengan wanita. Itu siapa yang menjawabnya? Aisyah. Yang menjawabnya adalah Aisyah. An Aisyah. Riwayat dari Aisyah bawah-bawahnya itu laki-laki semua. Enggak perempuan semua, laki-laki semua. Di riwayat Bukhari, misalnya Haddasana, misalnya Ismail Al-Bukhari terus sampai An Aisyah. Itu Aisyah juga. Sami itu Aisyah semua. Jadi menurut saya wanita itu suara wanita bukan aurat. Yang aurat adalah anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya, nah tadi perbedaannya kecuali muka dan telapak tangan, kemudian nanti ada kajian fikihnya di akhir-akhir menurut pendapat imam-imam mazhab dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi suara wanita intinya bukan aurat menurut saya. Walaupun ada yang mengatakan suara wanita aurat berdasarkan keterangan riwayat sautul mar'ati auratun, menurut saya riwayat tersebut masih dipertanyakan kualitas sahihnya. Intinya menurut saya yang lebih rajih adalah wanita suaranya bukan aurat. Yang aurat adalah tubuhnya. Tubuh auratnya bukan suaranya. Bukan suara. Baik, Ustaz. Silakan Ustaz dilanjutkan dulu Ustaz materinya. Lanjut setelah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. Kita lihat tafsir Al-Qurtubi. Apa kata tafsir Al-Qurtubi? Tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan waqala amarallahu ta'ala an-nisa bi an la yubdina zinatahunna illa ma istasnahu minan nazirina hazran minal iftinan summa istasna minaz zina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk menutup perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang boleh ia tampakkan. Kemudian waqtalafan nasu, para ulama berbeda pendapat tentang ma zuharu minha. Yang tafsir Qurtubi. Faqala Ibnu Mas'ud berkata, kembali lagi kata tafsir Qurtubi, zahiru zina huwa siyab. Bahwasanya Ibnu Mas'ud ini, bahwasanya ma zuharu minha itu adalah siyab itu sendiri, bajunya. Sehingga semuanya aurat, hanya bajunya saja yang boleh kita lihat. Bajunya. Jadi kalau kita melihat bajunya wanita yang lagi jalan, itu bukan aurat. Kenapa? Karena ma zuharu minha, gitu. Wa qala Ibnu Jubair berkata al-wajhu, nah, itu wajahnya, bukan aurat. Wa qala al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, al-wajhu wal kaffani, wajah, kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan dan baju. Wa qala Ibnu Abbas wa Qatadah al-kahl was-siwar wal khidab ila nisfi dhira. Nah, ini lebih lagi. Telak. Kalau wanita Arab itu biasanya ada di matanya itu ada apa ya? Istilahnya dikasih hitam-hitam itu ya, di alisnya itu ya. Nah, itu menurut Ibnu Abbas dan Qatadah itu bukan aurat. Makanya biasanya ada yang wanita itu tetap walaupun pakai cadar tapi tetap matanya itu kelihatan cerah dengan hiasan ininya, hiasan hitam-hitamnya itu loh. Kemudian siwar wal khidab, itu siwar itu gambar-gambar yang ada di tangan. Jadi kalau kita ngelihat rata-rata wanita-wanita Arab dulu itu ada menggambar kayak perhiasan di tangan itu, bukan perhiasan emas ya, tapi gambar-gambar itu kayak garis-garis gitu di tangan-tangannya. Itu juga bukan aurat. Kemudian wal khidab, kemudian hiasan gelang-gelang yang ada di tangannya ila nisfi dhira, sampai dengan setengah daripada pergelangan tangan. Jadi ini lebih ini lagi. Jadi sampai pergelangan tangan menurut Qatadah. Jadi Ibnu Abbas dan Qatadah dia dalam tafsir Qurtubi sampai dengan ila nisfi dhira, sampai dengan setengah daripada pergelangan tangan. Itu yang dikatakan
ma dhuhara minha. Makanya ada yang digulung tuh biasanya, digulung buat atau kelihatan begitu separuh seberangan tangannya. Nah, ini dalam tafsir Qurtubi dijelaskan itu diantaranya yang boleh terlihat ma dhuhara minha, yang boleh tampak, tampak. Kemudian waqala Qatadah, ini yang Qatadah ini Imam Qatadah itu seorang ulama besar, tabi'in besar ya. Wa ma fi makna nisfu dzira, tentang masalah sampai setengahnya. Setengah lengan yang boleh dilihat itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir illa idza arakat an tadhhur illa wajhaha wa yadayhi. Bahwasanya tidak halal, tidak boleh, tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada billahi, kepada Allah dan hari akhir, terbuka auratnya. Arakat antazur, terbuka auratnya, illa kecuali wajah, wayadai, dan tangan-tangannya, kedua tangan telapak tangannya, illa hahuna, sampai ke sini. Nah, hahuna ini waqabadu ala nisfi dzira, sampai ke setengah pergelangan tangannya. Ini yang dikatakan di Imam Qatadah itu yang mengatakan di tafsir Al-Qurtubi-nya. Jadi tafsir Al-Qurtubi sampai ke inis dzira tadi, sampai ke setengah sebagian pergelangan tangan. Kemudian di akhir tafsir Qurtubi, wa yadullu dzalik ma rawahu Abu Daud an Aisyah anna Asma binti Abi Bakar, dan di dalam keterangan riwayat Abu Daud dan Aisyah, ya sebagaimana kita populer tadi dijelaskan bahwasanya Asma binti Abu Bakar ketika datang pada Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis, kemudian Rasulullah SAW menegurnya, nggak boleh wanita yang sudah haid, yang sudah balik, terlihat kecuali haza wa asyara ila wajhi wa kafihi, mengisyaratkan Rasulullah ke wajahnya dan kedua telapak tangannya, wa haza aqwa, menurut tafsir Al-Qurtubi. Menurut beliau nih, Imam Al-Qurtubi, wa haza aqwa, ini yang paling kuat fi janibil ihtiyat, dalam kehati-hatian, wali mura'ati fasadin nas, karena menjaga kerusakan manusia, fala tabdil mar'a min zinati illa al-wajh wal kafi. Jadi Imam Al-Qurtubi dia menguatkan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya al-wajhu wal kafai, bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat. Itu bukan aurat. Kemudian yang terakhir adalah tafsir Tabari. Tafsir At-Tabari. Apa kata tafsir Tabari? Wa qawluhu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini tafsir Tabari, yaqulu ta'ala dzikru li Nabi Muhammad, qul ya Muhammad bil mu'minati min ummatika yaghdudna min absarihinna. Nah, ini wa qawluhu wala yubdina zinatahunna, dan firman Allah wala yubdina zinatahunna, dan wanita-wanita tidak boleh memperlihatkan zinatahunna, perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Nah, di dalam tafsir At-Tabari dikatakan wa qala akharun, ulama-ulama berkata al-wajhu was-siyab, wajahnya kemudian pakaiannya. Wa qala akharun al-kaffani wal wajhu, al-kaffan kedua telapak tangan dan wajahnya. Wa qala akharun al-zahir min az-zina allati ubiha alha an tubni al-kahal wal khatim wasiwal wal wajh. Yang boleh ditampakkan adalah tadi celak, kemudian perhiasan cincin, kemudian perhiasan gelang dan wajahnya. Nah, ini yang dikatakan Imam At-Tabari di dalam tafsirnya ketika menafsirkan illa ma zuhara minha. Kemudian yang paling terakhir ini jelas kata tafsir At-Tabari, wa ulul aqwal fi dzalika biswab. Pendapat yang paling benar dan yang paling kuat menurut beliau At-Tabari adalah qaulu man qala uniya bidzalika al-wajhu wal kaffan. Qaulu man qala, yang ulama yang mengatakan bahwasanya wajah dan kedua telapak tangannya. Wa inna ma qulna zalika ul aqwal fi dzalika li ijma'il jami'. Kenapa sebabnya? Karena menurutnya ini adalah lebih dekat ke mayoritas. Ala anna ala kulli musallin, bagi orang yang salat, ayyastur auratahu, harus menutup auratnya, fi sholati, di dalam salatnya, wa inna lil mar'ati an taksifa wajhaha. Bagi wanita dia harus membuka wajahnya menurut tafsir Tabari.
wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya fi sholatiha, di dalam sholatnya. Jadi tafsir Tabari juga sama dengan tafsir Qurtubi, juga sama juga dengan Ibnu Katsir, yang intinya aurat wanita adalah dua secara umum. Secara umum dua pendapat. Yang pertama adalah muncul riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, yaitu kalau dari Ibnu Mas'ud semua adalah aurat. Kemudian kalau dari Ibnu Abbas tadi, wajah dan telapak tangan adalah bukan aurat. Ini yang tercantum atau termaktub di dalam 3 tafsir, tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir Ibnu Katsir. Itu adalah aurat wanita. Itu adalah aurat wanita. Bagi lil ajanib, bagi orang lain yang melihatnya, tidak boleh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian sedikit singgung masalah fikih. Di dalam fikih ada 3 justru pendapat. Kalau tafsir ada 2 tadi ya secara global. Tapi di dalam kitab fikih itu ada beberapa pendapat lagi. Kalau kita masuk ke ranah fikih, yang pertama adalah yang mengatakan semua aurat, semua tubuh wanita adalah aurat. Kemudian ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Ahmad dan sebagian kalangan Syafi'iyah. Kemudian kalangan Syafi'iyah lain mengatakan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu adalah bukan aurat, termasuk mazhab Imam Malik. Kemudian Imam Abu Hanifah menambahkan kakinya. Mata kaki sampai dengan ke bawah itu adalah juga bukan aurat kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihat di kitab fikih, di antaranya Bidayatul Nisa. Jadi kita nggak membahas tentang fikih, jadi kita bahas tentang tafsir. Karena ini adalah tafsir ahkam, jadi secara global ada dua pendapat secara umum, tafsir Tabari, kemudian tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Aurat tentang aurat. Yang pertama adalah auratnya laki-laki. Aurat laki-laki itu adalah baina surrati wal rukbah. Antara pusar dan dengkul. Itu adalah auratnya laki-laki. Kemudian perempuan ada 2 pendapat yang masyhur. Pendapatnya Ibnu Mas'ud semuanya adalah aurat. Kemudian pendapatnya Ibnu Abbas adalah tangan dan wajah, kedua telapak tangan dan wajah adalah bukan aurat. Sampai sini ada diskusi, tafadhol sebelum saya lanjut. Taib Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Ari Ratna Agustin. Ustadz, sekarang banyak pakaian olahraga khusus wanita, misalnya untuk renang yang memiliki jilbab sampai menutup dada, namun masih menunjukkan lekuk tubuh wanita tersebut. Bagaimana menurut Islam tentang hal tersebut, Ustaz? Baik. Tentang masalah lekuk tubuh atau tipis atau kelihatan lekuk tubuhnya begitu, kelihatan lekuk tubuhnya. Para ulama membahasnya khususnya di kitab-kitab modern. Kalau di kitab-kitab klasik itu dijelaskan bahwasanya pakaian syar'i itu adalah yang longgar, itu saja. Longgar. Kemudian kalau di kitab-kitab modern itu sampai punya mumayizat, sampai punya duabit sendiri, sampai punya batasan-batasan tersendiri. Walaupun dia menutup auratnya, misalnya dia menutup rambutnya ditutup, kemudian mukanya semua, tapi dia lekuk tubuhnya kelihatan, maka dia tidak termasuk menutup aurat. Kenapa sebabnya? Karena tidak termasuk jilbab di situ. Karena dalam surat Al-Ahzab kita harus memakai jilbab. Jilbab itu adalah lebih longgar daripada khimar. Khimar aja udah longgar pakaiannya, apalagi jilbab. Kita lihat tadi di definisinya, jilbab itu lebih longgar daripada khimar. Khimar itu adalah pakaian wanita yang menutup auratnya, kemudian ditutup lagi dengan jilbabnya, itu lebih longgar daripada khimar. Ya, kalau misalnya orang yang sudah menutup tubuhnya, tapi dia tidak longgar gitu, tidak kelihatan begitu lekuk tubuhnya, maka ia tidak termasuk jilbab. Ia termasuk jilbab. Kenapa sebabnya? Karena masih bisa mengundang syahwat. Kalau menurut saya dia tidak termasuk pakaian yang syar'i. Kenapa sebabnya? Karena sudah dijelaskan di definisi awal tadi
bahwasanya khimar dan jilbab itu adalah pakaian yang longgar. Pakaian yang longgar. Bahkan Rasulullah SAW ketika Asma masuk ke rumahnya, dilihat Asma itu memakai pakaian yang tipis, pakai pakaian yang longgar gitu, nggak pakai pakaian yang ketat gitu, maka Rasulullah SAW memalingkan wajahnya, kemudian mengatakan bahwasanya, wahai Asma, kalau sudah balik, maka kamu harus terlihat hanya wajah dan tangan, wajah dan telapak tangannya saja. Jadi kalau pertanyaannya misalnya bagaimana kalau misalnya kelihatan tubuhnya, kalau menurut pendapat saya itu tidak termasuk pakaian yang sakit kalau terlihat lekuk tubuhnya. Kenapa? Sebabnya karena ia tidak termasuk jilbab dan khimar tadi. Wadribna, kan jelas di dalam ayatnya, wadribna bihumurihinna ala juyubihinna, kan jelas di dalam ayat An-Nur ayat 31. Dan hendaklah kamu menjulurkan khimar-khimar kamu di dada-dada kamu. Khimar itu tadi jelas, dia longgar, pakaiannya longgar di dada-dada kamu supaya tidak ketat begitu. Nah, begitu. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya dia terlalu ketat, dia tidak termasuk menutup aurat. Kenapa? Karena menutup aurat itu terdiri dari khimar dan jilbab tadi. Khimar itu adalah pakaian yang longgar dan jilbab lebih longgar daripada khimar tadi. Ada lagi, tafadhol? Baik, Ustaz. Selanjutnya ada satu lagi pertanyaan dari Marcelina Agatha. Assalamualaikum Ustaz. Adakah dalil tentang batasan aurat untuk sesama mahram atau sesama perempuan? Terkadang karena sesama perempuan, jadi tidak mengkhawatirkan adanya batasan. Silakan Ustaz. Batasan aurat bagi pertama buat orang lain dulu tadi jelas ya. Kalau buat orang lain yang bukan mahram jelas. Yang bukan mahram jelas. Berarti yang ditanyakan adalah batasan aurat sesama mahram, artinya yang dengan mahramnya ya. Dengan mahramnya, misalnya dengan paman ya, dengan mahram, atau dengan adik kakak misalnya kan, ya adik kakaknya laki-laki, adiknya perempuan misalnya begitu. Atau sesama perempuan, bagaimana ini ya, dobitnya, batasan tentang masalah ini. Nah, kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW memang tidak dijelaskan secara teks ya, secara teks tentang batasan secara spesifik. Misalnya buat laki-laki, wanita, buat yang mahram kemarin tidak. Yang ada adalah di fikih. Kita akan menemukan di kitab-kitab fikih. Di kitab-kitab fikih di dalam mazhab Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, kemudian Hanabilah dan juga Hanafiyah. Bagaimana ininya duabitnya? Kalau misalnya dia seorang wanita, kemudian dia auratnya kepada semahram, misalnya kakaknya misalnya laki-laki, adiknya adalah perempuan dan sudah balik dua-duanya misalnya. Bagaimana auratnya? Auratnya itu kalau di dalam fikih-fikih yang paling ketat, itu Syafi'iyah yang paling ketat. Hafiyah yang paling ketat itu harus ditutup dari leher sampai dengan kaki. Berarti dari leher sampai dengan kaki dia harus tertutup. Berarti rambut boleh. Itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Itu dari leher sampai dengan di atas mata kaki. Jadi misalnya pinggangnya nggak boleh terlihat, kemudian pahanya juga nggak boleh terlihat, betisnya pun nggak boleh terlihat. Itu kalau yang mazhab Syafi'iyah itu tadi, mazhab Syafi'i itu tidak boleh terlihat. Duabitnya seperti itu dia. Kalau terhadap mahram. Kemudian ada yang lebih longgar, tapi menurut saya tidak roji. Marjuh menurut saya, boleh dilihat misalnya perutnya, kemudian pahanya, betisnya, ada yang lebih longgar di antaranya mazhab Hanafiyah, dan saya menganggap ini pendapat yang marjuh. Kenapa sebabnya? Karena bagaimanapun juga, apalagi di zaman sekarang, banyak juga yang terjadi, semahram pun bisa terjadi perzinahan. Bapak dengan anak pun bisa. Kemudian kakak dengan adik pun bisa. Walaupun dia kakak dengan adik pun bisa. Makanya ada perintah untuk memisahkan laki-laki dengan perempuan serumah, begitu kan? Nah, itu salah satunya itu. Nah, jadi yang saya ambil adalah duabitnya adalah kalau misalnya semahram, laki-laki dengan perempuan adik kakak misalnya, maka dia yang boleh terlihat adalah dari leher ke atas. Artinya rambutnya boleh terlihat. Tapi kalau misalnya dadanya, kemudian perutnya, kemudian pahanya,
betisnya itu tidak boleh terlihat. Tidak boleh terlihat. Tapi kalau mazhab yang lain, ada yang lebih longgar, betisnya boleh. Itu semua khilafiyah semua. Masuk ke dalam perbedaan. Kenapa? Sebabnya karena nggak ada dalil yang qot'i, nggak ada dalil yang dari hadis begini-begini diaturnya, nggak ada. Ada ijtihad semua. Berawal dari khifatul fitnah, karena takut fitnah, takut terjerumus kepada kezina. Jadi menurut saya, kalau yang semahram seperti itu. Semahram itu adalah lebih aman itu rambutnya saja yang terlihat, kemudian kalau yang udah balik ya, dari leher sampai dengan atas mata kaki itu tertutup. Nggak boleh pahanya juga nggak boleh, betisnya juga nggak boleh, kemudian perutnya juga tidak boleh. Kemudian kalau perempuan sama perempuan itu bagaimana perempuan sama perempuan? Sama kalau menurut saya pendapat yang rajih itu sama seperti pendapat mazhab Imam Syafi'i. Bahwasanya sama seperti semahram. Artinya sama perempuan dengan perempuan ya boleh terlihat ininya apa? Terlihat rambutnya begitu kan. Tetapi ada yang lebih ketat pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya rambutnya juga tidak boleh terlihat, apalagi rambut kalau misalnya orang lain tersebut adalah bukan mukmin, bukan mukminah atau kafirah misalnya, wanita kafir gitu. Itu yang tercantum di fikih-fikih di kitab-kitab fikih tentang masalah hududul aurat, batasan aurat. Jadi intinya batasan aurat itu yang muhrim sesama muhrim atau wanita dengan wanita atau laki-laki dengan laki-laki itu adalah wilayah penafsiran agar khifatul fitnah, agar terhindar dari fitnah perzinahan. Terhindar dari perzinahan. Kalau saya pribadi mengambil pendapat yang lebih ketat. Di antaranya Syafi'iyah tadi yang lebih ketat, bukan malah yang lebih longgar. Misalnya kalau laki-laki dengan laki-laki bagaimana? Boleh terlihat panjang dadanya boleh tidak? Kalau menurut saya tidak boleh. Tidak boleh terlihat. Itu misalnya ya perempuan, maksudnya perempuan dengan perempuan itu dan lain sebagainya, perutnya boleh terlihat, pahanya dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pendapat Syafi'iyah adalah pendapat yang lebih aman atau lebih rajih menurut saya. Ada lagi, tafadhol? Tafadhol Ustaz, dilanjut dulu aja Ustaz. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tentang fenomena tentang kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab tafsir selain tafsir Tabari tadi ya. Tafsir Tabari, kemudian Al-Qurtubi, dan tafsir satu lagi tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir yang merupakan tafsir bil maksur. Muncul di kalangan ulama modern, ya, ulama modern diantaranya yang mengatakan bahwasanya aurat itu yang sudah tadi dijelaskan di pertama kali adalah dikembalikan kepada budaya, dikembalikan kepada misalnya adat istiadat dan lain sebagainya. Itu ada di kitab-kitab tafsir modern, tapi bukan yang tafsir bil ma'surnya, tapi tafsir bil ra'yinya. Misalnya tafsir di Mesir tuh ya, ada tafsir yang modern yang menunjukkan seperti itu, dikembalikan kepada adat istiadatnya. Kalau menurut saya tafsir-tafsir yang seperti ini, sekali lagi saya bilang ini hanya mengambil dari sisi bahasa saja, bukan dari sisi maksurnya. Bukan dari sisi maksurnya, bukan dari sisi hadis, kemudian sahabat, kemudian tabi'in dan lain sebagainya. Makanya tadi saya jelaskan di awal, tafsir ada dua, tafsir bil maksur dengan tafsir bil makul tadi. Kalau kita pengen tahu tentang tafsir Al-Qur'an, illa ma zuhara minna, jangan sampai kita menafsirkan sendiri. Illa ma zuhara minna, kecuali yang tampak, yang bisa ditampak, yang biasa tampak. Akhirnya mereka pada menafsirkan ma zuhara minna yang biasa tampak. Berarti rambut itu boleh ditampakkan misalnya. Misalnya kepada yang bukan muhrim, bukan pada yang bukan muhrim ya, bukan pada yang ajnab. Nah, itu akhirnya menggunakan tafsiran seperti itu. Kenapa? Karena dari segi bahasa diambil saja. Dari segi bahasa. Bukan dari segi penafsiran tafsir bil maksur tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita mengacu kepada tafsir bil maksur, tafsir-tafsir para sahabat, kemudian para mufassirin yang identik dengan tafsir bil maksur, tabi'in itu tidak ditemukan misalnya rambut adalah bukan aurat, tidak ditemukan leher bukan aurat, tidak ditemukan misalnya
paha bukan aurat buat wanita ya, tidak ditemukan betis bukan aurat, tidak ditemukan sama sekali tidak ditemukan sama sekali pendapat yang demikian. Yang ada hanya khilafiyah apakah wajah dan telapak tangan aurat atau bukan, atau telapak kaki aurat atau bukan. Gara-gara apa? Gara-gara itu tadi, gara-gara pemahaman illa ma zuhara minha, gara-gara ada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang memahaminya seperti itu. Terkait dengan tafsir yang sekarang yang identik dengan tafsir bil akli ya, tafsir bil akli tentang masalah aurat. Baik, Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana dengan pendapat bahwa baju yang benar menurut Islam adalah gamis? Kalau masih berupa potongan, dalam artian atasan dan bawahan, itu tidak sesuai syar'i. Apakah yang masih bercorak dan warna-warna selain hitam atau gelap? Terima kasih, Ustaz. Kalau kriteria baju harus begini-begini, itu tidak ada yang memerintahkan. Baju syar'i itu harus misalnya begini-begini, tidak ada yang memerintahkan. Itu terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uzu zinatakum inda kulli masjid." Pakai pakaian yang terbaik kamu ketika ingin sholat. Jadi pakaian terbaik itu apa saja, asalkan menutup aurat. Mau dia pakaiannya adalah pakaian misalnya pakaian atasnya, kemudian ada bawahannya, kemudian mau dia pakai peci atau tidak dan lain sebagainya. Yang penting intinya adalah menutup aurat. Kalau misalnya adakah pakaian syar'i? Pakaian syar'i adalah pakaian yang menutup aurat, itu saja definisinya. Nggak ada misalnya pakaian syar'i itu adalah hitam-hitam semua, tidak. Kalau yang misalnya ada yang mengatakan hitam-hitam semua dan lain sebagainya, itu adalah penafsiran daripada hadis Nabi Muhammad SAW ketika hadisnya hadis fi'liyah begitu ya, bahwasanya pakai pakaian ketika zaman Rasulullah SAW itu identik satu warna, hitam-hitam semua, kemudian identik dengan tidak tipis dan lain sebagainya. Jadi termasuk fi'liyah dan hadis fi'liyah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah itu termasuk din atau tidak? Misalnya ketika kecuali ada perkataan kauliyahnya Rasulullah SAW. Misalnya pakaian Islam seperti apa? Begitu. Tidak. Yang ada adalah pakaian doabit, pakaian Islam adalah menutup aurat itu saja. Jadi tidak ada misalnya dia harus coraknya begini, dia harus misalnya, itu semua adalah kembali ke definisi tadi. Gara-gara definisi jilbab itu adalah harus renggang, harus begini, enggak, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pakaian Islam itu kayak gimana? Tidak ada. Yang ada adalah pakaian Islam itu adalah pakaian yang menutup aurat. Tidak ada secara dua bit khususnya, dia harus misalnya warnanya ini, dia harus begini modelnya, dia harus kain, dia harus peci begitu, tidak ada. Misalnya kalau di Arab dia harus pakai udang-udang begitu, tidak ada. Yang ada misalnya sunnah mungkin, kalau misalnya ada surban. Rasulullah SAW pernah menggunakan surban, itu baru masuk kepada kesunahan. Itu bisa masuk ke kesunahan. Bukan termasuk harus pakaian seperti itu, tidak. Misalnya ada misalnya pakaian ketika di hari Jumat, misalnya pakaiannya putih, misalnya disunahkan pakai pakaian putih, misalnya disunahkan pakai wangi-wangian, itu adalah bidang kesunahan, bukan disebut dengan pakaian Islami, bukan. Misalnya kita mentang-mentang kita nemu hadis ini Rasulullah SAW menyuruh kita memakai pakaian putih misalnya ketika sholat Jumat, tandanya berarti pakaian putih adalah pakaian Islam, bukan. Itu adalah bagian dari kesunahan saja. Jadi bukan termasuk pakaian Islam itu bentuknya ini tidak. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya pakaian itu adalah yang penting menutup aurat, apapun dia bentuknya, apapun warnanya, mau gelap semua silakan, mau terang semua silakan. Yang penting tidak tipis, tidak bisa dipandang dari luar, tidak terketak dan lain sebagainya. Mau warna apa, model apapun terserah. Yang penting menutup aurat. Itu menurut saya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah aurat bisa dikaitkan dengan daya tarik? Semisal seorang wanita sudah menutup aurat, namun masih menimbulkan ketertarikan atau syahwat. Atau semisalnya entah dikarenakan wajahnya yang cantik, atau pakaiannya yang bagus, dan lain sebagainya. Bagaimana pandangannya Ustaz? Itu masuk dalam kategori syahwat. Jadi syahwat itu masuknya syahwat bukan aurat. Syahwat itu adalah ketertarikan seseorang terhadap seseorang. Itu namanya syahwat. Sama seperti kita ketertarikan kepada uang. Itu syahwat berarti. Misalnya kita tertarik pada uang yang banyak. Itu syahwat. Kita tertarik kepada wanita cantik. Itu namanya syahwat. Makanya aurat itu identik dengan syahwat. Iya, makanya tadi dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, bisyahwatin au bigoiri syahwatin. Kenapa sebabnya? Karena dengan tampaknya aurat bisa menimbulkan syahwat atau tidak bisa juga tidak menimbulkan syahwat. Misalnya ada orang misalnya dengan dengan terbuka misalnya mukanya, bisa dia menimbulkan syahwat, bisa dia melihat wanita cantik misalnya, kemudian kemudian melihat mukanya cantik misalnya, kemudian dia timbul syahwat misalnya, bisa seperti itu juga. Atau misalnya dia melihat mukanya tapi dia tidak menimbulkan syahwat, itu juga bisa juga. Itu juga bisa juga. Jadi syahwat dengan aurat memang ada terhubungan, ada keterhubungan. Tapi aurat itu sudah dijelaskan ini batasannya, bukan berarti misalnya kalau misalnya kita misalnya contohnya misalnya kita memandang wanita kemudian timbullah syahwat kita, apakah kita berarti memandang auratnya? Tidak. Itu tergantung orang tersebut yang dosa. Kenapa sebabnya? Karena tadi dalam surat An-Nur ayat 31 kita diperintahkan untuk yaghdudna atau yaghdudna absarahunna. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Itu menundukkan artinya apa? Menundukkan syahwat kita. Menundukkan syahwat kita agar tidak timbul. Agar tidak timbul. Jadi syahwat itu keterkaitan dengan aurat memang ada, tapi aurat punya batasan-batasan tadi. Aurat punya batasan-batasan tadi. Tapi kalau aurat keluar, auratnya tersingkap, kemudian apakah dia timbul syahwat atau tidak, itu sudah pasti diharamkan walaupun tidak menimbulkan syahwat. Misalnya ada ini biasanya masuk ke orang-orang ya mohon maaf orang liberal misalnya. Misalnya ada wanita misalnya mengeluarkan auratnya. Kemudian laki-laki itu tidak melihatnya, tidak bersahwat gitu kan, biasa saja. Apakah tidak dosa? Tetap dosa. Kenapa? Karena memandang aurat. Aurat itu bisa syahwatin au bighairi syahwat, tetap dosa tadi menurut kebanyakan para ulama tadi. Misalnya dia memandang rambutnya, rambut wanita tersebut, atau memandang leher wanita tersebut, atau memandang dada wanita tersebut, atau perutnya dan lain sebagainya. Atau kebalikannya, wanita memandang paha laki-laki misalnya dan lain sebagainya. Mau dengan syahwat atau dengan tidak syahwat, itu adalah dosa juga. Karena kita diperintah untuk menundukkan kepala. Kecuali nanti ada hadis lagi, an-nazratul ula, ada lagi. Misalnya pandangan pertama itu adalah bisa dimakfu. Artinya pandangan pertama, kemudian kita alihkan pandangan pertama tersebut. Nah, itu masuk ke yang lainnya. Artinya, walaupun tersingkap auratnya, kemudian tidak menimbulkan syahwat, tetap dosa. Tetap dosa. Jadi aurat itu punya batasan. Syahwat itu bisa timbul dan bisa tidak timbul. Walaupun itu dia sedang melihat aurat. Baik, ada lagi? Saya bisa ada lagi pertanyaannya. Setelah berenang, biasanya anak laki-laki saya mandi bersama dengan laki-laki lain di ruang khusus laki-laki. Karena saya tidak bisa menemani, meskipun anak saya belum balik. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Fadhal. Dengan yang belum balik? Nah, yang belum balik? Ya, anaknya belum balik. Kalau yang belum balik tidak masalah. Yang belum balik tidak. Laki-laki kemudian menemani anak yang belum balik masih 5 tahun, masih 6 tahun. Itu masih 6 tahun. Nah, dia kemudian mandi begitu kan, berganti pakaian dan lain sebagainya. Itu kalau menurut pendapatnya
mazhab Imam Malikiyah gitu ya. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang lebih ahsan itu, yang lebih ahsan adalah ya kita semua ya seperti yang saya bilang tadi, mazhab Syafi'iyah yang lebih ketat bahwasanya walaupun dengan laki-laki itu dia harus menutup artinya menghindar agar tidak terjadi timbul syahwat. Kan banyak juga sekarang apalagi yang bukan anaknya misalnya, ya saya mohon maaf misalnya kasus-kasus misalnya laki-laki dengan laki-laki begitu kan dan lain sebagainya, itu juga akan timbul seperti itu. Makanya dianjurkan dalam rangka sadud dzari'ah dalam usul fikihnya itu ketika mandi itu tidak boleh bareng-bareng. Artinya dia harus sendiri-sendiri. Ganti baju pun sendiri-sendiri, tidak boleh bareng-bareng. Tidak boleh bareng-bareng. Kenapa? Sebabnya karena tadi sadud dzari'ah tadi, karena takut tadi timbulnya syahwat terhadap aurat tadi. Terhadap aurat. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan kayaknya ini terakhir ya, Ustaz. Ini agak menarik juga. Bagaimana cara kita sebagai laki-laki menghindari wanita-wanita yang tidak tertutup auratnya dengan kondisi di lingkungan kerja dan sebagai partner kerja? Nah, bagaimana Ustaz ini? Dari yang paling ekstrim sampai yang paling moderat ya. Kalau yang paling moderat ya kita banyak istighfar. Banyak istighfar tidak masalah, banyak istighfar ya. Tapi kalau yang dari yang paling yang asalkan tidak khulwat. Bercampur baur. Artinya kalau misalnya dia nanti masuk ke dalam bahasan khulwat, dalam bahasan percampuran antara laki-laki dan perempuan, bolehkah? Itu dalam masalah fikih itu dibahas habis di fikih itu ya, tentang masalah percampuran antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Makanya dibahas di dalam fikih terus tersebut tentang masalah khulwat. Artinya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi yang pertama jawabannya menurut saya, bagaimana hukumnya ketika kita berada di tempat kerja yang sulit? Artinya tempat kerja kita ya otomatis misalnya kalau kita seorang laki-laki misalnya melihat wanita banyak yang tidak pakai kerudung misalnya, atau wanita-wanita yang mohon maaf tipis-tipis pakaiannya, ketat-ketat dan lain sebagainya. Bagaimana ya kita berarti bagi orang yang ya istilahnya muruahnya tinggi begitu ya. Muruahnya tinggi, maka hendak lagi ya menundukkan pandangannya. Artinya apa? Menundukkan pandangannya, dia tidak memandang ke aurat tersebut. Dia tidak memandang ke aurat tersebut. Kemudian dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memandang ke aurat tersebut. Beda kan kalau misalnya orang mandang itu kan beda. Misalnya kalau kita mandangin terus, itu kan ya itu jelas hukumnya. Berarti termasuk ayat itu, ayat An-Nur ayat 31 tadi. Tidak mengindahkan ayat tersebut. Padahal kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Bukan menjauhkan ya, tapi menundukkan pandangan kita. Ayat tersebut suruh ngapain? Suruh menundukkan, bukan menjauhkan. Jadi misalnya ada orang lewat di depan kita, ada wanita lewat di depan kita, suruh menjauhkan atau menundukkan? Menundukkan pandangan kita. Begitu. Qul lil mu'minati, qul lil mu'minina. Katakan wahai Muhammad bagi orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan kita, pandangan mereka dari aurat-aurat, begitu. Bukan jauhilah atau tinggalkanlah, bukan begitu kalimatnya, tetapi untuk ditundukkan pandangan-pandangan kita. Artinya menurut saya dia bisa bekerja di situ kalau memang dia, tapi dia itu resikonya itu tadi, dia wajib hukumnya apa? Menundukkan pandangannya, menundukkan pandangannya. Artinya dia tidak pandangan matanya itu tidak terfokus kepada aurat tersebut. Akhirnya syahwatlah timbul dan lain sebagainya. Nah itu yang masuk ke dalam ranah An-Nur ayat 31. Tapi kalau dia sekedar pandang pertama, kemudian selesai dia udah ngemandang, itu namanya tidak dimakfu dalam fikih itu dimakfu. Karena pandangan pertama itu adalah pandangan yang dimaafkan. Misalnya kita berpapasan dengan wanita yang tidak pakai kerudungan, seksi dan lain sebagainya, sekali begitu ya. Nah, kemudian kita istighfar, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga itu baru disebut dengan dosa. Artinya yahfazna, kita harus menundukkan, menjaga pandangan kita. Artinya
kesimpulannya bagi yang bekerja yang model seperti itu masuk ke bab fikih tentang masalah khulwat tadi. Ada sebagian yang mengharamkan total sehingga nggak boleh kerja di situ, kan ada ya. Misalnya nggak boleh, akhirnya dia harus keluar dari situ. Dia harus mencari pekerjaan yang tidak boleh berkhalwat. Laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan, harus begitu. Ada yang seperti itu pendapatnya, ada juga yang boleh dia tetap berkhalwat, tapi yang penting apa? Menjaga pandangannya. Begitu intinya. Jadi itu masuk ke bab fikih tentang masalah khalwat. Ada dua pendapatnya. Dua pendapat yang pertama adalah yang tinggalkan total, dia harus meninggalkan kerjaan tersebut. Otomatis begitu. Dia harus mencari pekerjaan yang nggak ada khalwatnya, nggak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang tetap boleh dia bekerja di situ dengan syarat dia harus menundukkan pandangan. Taib. Tapi Ustaz, ada lagi ini pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Batasan aurat mertua laki-laki dengan menantu perempuan itu seperti apa Ustaz? Itu balasan mertua laki-laki kepada menantu itu balasan kepada yang mahram. Yang paling ketat itu adalah saya tadi. Yang paling ketat adalah pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwasannya dia boleh memperlihatkan rambutnya saja. Itu sama seperti mahram. Kenapa? Karena mertua itu mahram, nggak bisa dinikahi. Nggak bisa dinikahi. Mertua itu sama seperti orang tua. Nggak bisa dinikahi. Sehingga dia termasuk mahram kita. Tadi kan disebutkan wa abai bu'ulatihin, nanti jelas. Kan di tafsir di An-Nur, surat An-Nur itu dijelaskan illa li bu'ulatihinna kepada suami-suami kamu au abai bu'ulatihin atau bapak-bapak suami kamu. Jadi bapak-bapak suami kamu itu termasuk yang mahramnya. Berarti masuknya kepada aurat terhadap semahram. Aurat kepada semahram, kalau menurut saya yang paling rajih, yang paling saya pilih adalah kalau buat wanita itu boleh diperlihatkan hanya rambutnya saja. Muka dan rambutnya maksudnya. Kalau bawah-bawahnya, leher ke bawah, itu sudah tidak boleh. Sampai dengan mata kaki. Betisnya, pahanya, kemudian perutnya itu, dadanya itu tidak boleh. Kepada mertua, kepada kakak kita, dan lain sebagainya. Itu menurut pendapat saya, Syafi'iyah yang lebih ketat seperti itu. Jadi, jangan misalnya bagaimana kalau misalnya pakai kerudungan terhadap mertua kita, ya mertua kita bukan itu mahram, mertua kita mahram, bukan ajanib. Mertua kita adalah mahram. Kalau kita buka pun nggak pakai kerudungan, maksudnya rambutnya dibuka pun tidak masalah, tidak dosa. Tapi tadi menurut saya yang paling bagus, yang paling hati-hati adalah pendapat Syafi'iyah hanya leher sampai dengan bawah saja. Jadi rambut boleh dilihat bagi yang semahram. Masuk ke bab yang semahram. Baik. Ustaz, ini ada dua lagi pertanyaannya ya Ustaz ya. Apakah wanita yang sudah lanjut usia juga wajib mengenakan khimar atau jilbab, Ustaz? Wanita yang sudah lanjut usia. Ya. Wanita yang sudah lanjut usia tetap wajib menggunakan jilbab dan khimar sendiri. Kenapa sebabnya? Karena kalimatnya umum. Lil mu'minati. Katakanlah wahai Muhammad bagi wanita-wanita yang mukminat, bagi wanita-wanita yang mukminat, perempuan-perempuan mukmin. Perempuan-perempuan mukmin itu ya yang sudah balik sampai dengan meninggal. Memang ada di kitab-kitab fikih, tentang masalah al-ajuzah. Al-ajuz. Bagi wanita-wanita yang sudah tua. Bagi wanita-wanita yang sudah tua. Tapi kalau misalnya dia bagaimana auratnya kita memandang kepada wanita-wanita yang lebih tua itu memang ada di kitab fikihnya. Tapi kalau menurut saya yang lebih rajih, menurut saya sama seperti aurat yang lebih muda menurut saya. Walaupun ada perbedaan kalau kita buka di fikih auratul ajuz itu kalau kita buka di fikih Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, Hanafiyah, kita buka kemudian bahas tentang masalah wanita aurat yang wanita tua dan aurat wanita yang masih kecil, itu memang terjadi khilafiyah di kalangan ulama, dan yang paling rajih kalau menurut saya adalah pendapat yang lebih hati-hati. Yang lebih hati-hati sama seperti aurat bagi wanita muda, sama seperti aurat bagi. Jadi bagi yang sudah tua pun sama, dia harus memakai jilbabnya, menutup berhijab. Dia
tidak misalnya membuka rambutnya dan lain sebagainya. Dia tetap harus menutup aurat. Yang tua pun harus menutup aurat. Baik Ustaz, ini satu pertanyaan lagi yang terakhir ya Ustaz, sudah ini kita selesai. Apakah aurat yang dimaksud di surat An-Nur ayat 31 adalah zinatahunna yang diterjemahkan sebagai perhiasan mereka? Bagaimana Ustaz? Ya. Kita lihat baca. Zinatahunna illa ma zuhara. Iya, zinatahunna illa ma zuhara minha. Zinah itu, zinatahunna, itu perhiasan-perhiasan wanita, itu adalah aurat. Kecuali yang boleh ditampakkan, yang tidak boleh kita lihat. Perhiasan yang boleh kita lihat. Ma zuhara minha tadi. Seperti muka, telapak tangan tadi. Atau kalau menurut Ibnu Mas'ud tadi, semua pakaiannya itu adalah zinahnya. Perhiasan wanita. Itu kalau kita misalnya mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud misalnya, maka pakaian wanita tersebut, tubuhnya, pakaiannya, itu adalah zinahnya. Berarti dia boleh dilihat. Tapi kalau tubuh-tubuh yang lain, tangannya, mukanya, kalau Ibnu Mas'ud tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat. Kenapa? Karena termasuk aurat. Jadi zinatahunna itu termasuk auratnya. Illa kecuali, begitu maksudnya. Kecuali apa? Yang tidak boleh dilihat, kecuali tadi, kalau Ibnu Mas'ud, bajunya boleh dilihat. Kan baju termasuk perhiasan juga. Perhiasan wanita juga. Maka dia boleh dilihat. Kalau kata Ibnu Mas'ud. Tapi kalau kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi, muka dan telapak tangan pun boleh dilihat. Kenapa? Karena dia termasuk zina juga. Zina itu artinya perhiasan maksudnya. Baik, itu. Ada lagi, Tafadhol? Sudah Ustaz, alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab tuntas oleh Ustadz. Semoga kajian pada kali ini semakin menambah wawasan bagi kita semua, khususnya mengenai aurat kita masing-masing, dan kita semakin pandai untuk menutup auratnya. Baik Ustadz, pengajiannya kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita lanjut di malam besok. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai usia sampai hari esok dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pengajian kali ini kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Alhamdulillah.